Dan PLN telah berkomitmen dan juga membuat program untuk dapat mencapai net zero emission pada tahun 2060 dengan cara melakukan transisi energi. Indonesia harus bersyukur karena kita dianugerahi dengan berbagai macam sumber renewable energy yang sangat beragam. Ada energi surya yang berlimpah, ada tenaga angin yang berlimpah, bahkan kita mempunyai potensi panas bumi yang terbesar kedua di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso Isnandar. Pada saat ini saya bertugas sebagai Direktur Energi Baru dan Terbarukan PT PLN Persero. Sesuai dengan semangat Astacita yang dimakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang lalu, PLN berperan besar dalam ambil bagian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% melalui program ekonomi berbasis energi hijau. Pada saat ini, sistem kelistrikan kita masih didominasi dengan energi termal yang mengeluarkan emisi CO2 yang cukup signifikan. Dan PLN telah berkomitmen dan juga membuat program untuk dapat mencapai net zero emission pada tahun 2060 dengan cara melakukan transisi energi dari pembangkit-pembangkit listrik yang berbasis termal seperti berbasis PLTU batubara akan kita dorong untuk menjadi pembangkit listrik yang berbasis energi hijau. Seperti PLTS, seperti PLT Bayu, kemudian juga panas bumi dan hydro. Dengan demikian harapannya adalah kita mampu menekan emisi yang semula cukup tinggi, mencapai lebih dari 230 juta ton per tahun, menjadi nol pada tahun 2060 melalui program-program pembangunan pembangkit listrik yang cukup besar ini. Indonesia harus bersyukur karena kita dianugerahi dengan berbagai macam sumber renewable energy yang sangat beragam. Ada energi surya yang berlimpah, ada tenaga angin yang berlimpah, bahkan kita mempunyai potensi panas bumi yang terbesar kedua di dunia. Tidak hanya itu, kita juga mempunyai potensi biomasa, kita juga mempunyai potensi arus laut dan sebagainya. Dan PLN tidak hanya berhenti berwacana, kita juga menuangkannya dalam program Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL yang kali ini adalah periode 2025 sampai dengan 2034 yang telah disahkan oleh Kementerian ESDM. Di situ kita melihat selama 10 tahun ke depan, PLN akan membangun 69,5 gigawatt pembangkit listrik yang baru untuk dapat menopang pertumbuhan demand kita guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dari jumlah tersebut, pembangkit energi baru terbarukan memiliki porsi sebesar 76%, porsi terbesar di pembangkit listrik yang baru ini, yang antara lain mencakup pembangunan energi melalui pembangkit listrik tenaga bayu di program kita mencapai 7,2 gigawatt, kemudian pembangkit listrik tenaga surya 17,1 gigawatt yang sebagai bagian dari program PLTS 100 gigawatt yang dicanangkan pemerintah, juga panas bumi mencapai 5,2 gigawatt, kemudian hydro mencapai 11,7 gigawatt, dan juga kita menerapkan teknologi-teknologi yang sebelumnya belum ada, seperti menggunakan baterai energy storage system yang rencananya akan kita pasang sebesar 6 gigawatt, cukup besar. Kemudian juga
kita melihat teknologi pump storage hydro power plant. Di penghujung tahun kita juga mulai mempertimbangkan untuk penggunaan energi nuklir, karena kedepannya energi nuklir merupakan salah satu pilihan untuk dapat menekan emisi CO2 dengan baik dan juga menghasilkan energi bersih. Tentu pekerjaan ini merupakan tantangan yang tidak mudah, karena kita mempunyai tantangan antara lain sumber-sumber energi baru ini dengan pusat-pusat demand seringkali tidak berdekatan, sehingga kita juga harus membangun saluran transmisi yang baru yang panjangnya mencapai lebih dari 47.000 km sirkuit, dan ini tentu saja memerlukan dukungan semua stakeholder. Nah, program transisi energi hijau yang tertuang dalam RUPTL 2025-2034 ini juga meyakinkan bahwa kita akan mencapai swasembada energi. Kita akan mengurangi, bahkan menghilangkan ketergantungan dari energi primer impor. Kita akan memaksimalkan potensi energi primer untuk membuat energi listrik sepenuhnya dari dalam negeri. Dan ini tentu saja akan membuat ekonomi bergerak, karena program RUPTL ini kita laksanakan akan membuka paling tidak 1,7 juta tenaga kerja baru. Dan inilah secara umum yang akan didorong oleh PLN. Total investasi selama 10 tahun ke depan ini mencapai hampir 3.000 triliun. Dan untuk itu PLN tidak bisa sendiri, PLN harus berkolaborasi yang baik dengan semua sektor, semua pemangku kepentingan termasuk dengan pemerintah, dan tentu harapannya visi besar nasional Indonesia ini akan tercapai dengan salah satunya dengan dukungan PLN yang memberikan fondasi yang baik, yaitu menyediakan energi hijau secara mandiri.